Selamat datang di video perkuliahan metode numerik. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bagaimana menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear dengan menggunakan metode numerik. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai algoritma substitusi mundur. Nah, algoritma substitusi mundur ini akan digunakan ketika kita ingin menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, topik selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang ini, eliminasi Gauss. Nah, berikut ini saya ada satu contoh ilustrasi untuk melakukan eliminasi Gauss. Nah, contoh ini adalah 4 variabel dan 4 persamaan. Nah, biasanya dalam mengerjakan eliminasi Gauss, kita ubah ini ke dalam bentuk matriks. Ya, ini menjadi matriks A. Nah, dikalikan sebuah variabel X, ya. Ya, dalam hal ini adalah X1, X2, X dikali dengan vektor B, ya. 14, 3, 9, 20. Nah, AX sama dengan B. Nah, ketika kita ingin mengerjakan ini, biasanya bentuk matriks ini kita ubah lagi menjadi bentuk yang disebut augmented matrix, yaitu adalah matriks A, ya, tapi satu kolomnya ditambahkan di augmented dengan B. Nah, inilah yang akan kita lakukan untuk melakukan eliminasi Gauss. Jadi, eliminasi Gauss itu akan dilakukan terhadap matriks ini. Nah, di sini saya akan menerapkan eliminasi Gauss terhadap matriks augmented yang saya sudah buat. Nah, eliminasi Gauss yang akan saya lakukan mungkin sedikit berbeda dengan apa yang kalian pernah pelajari, tapi nggak apa-apa, di sini saya akan menunjukkan secara sistematis sehingga Anda akan mengerti. Nah, jadi tujuan kita dari eliminasi Gauss ini tuh adalah untuk membuat ini nih, yang saya lingkaran ini menjadi 0 nih. Artinya kita ingin mengubah matriks A-nya ini menjadi matriks segitiga atas, ya. Oleh tahap pertama adalah membuat yang bagian yang pertama dulu 0 nih, yang ini. Ya. Nah, oleh karena itu saya akan lakukan eliminasi Gauss dengan aturan sebagai berikut, ya. Jadi B2 yang baru, baris 2 yang baru adalah baris 2 yang lama dikurangin baris 1, ya. Ya, karena mereka sama nih, 1-1. Kemudian baris 3 yang baru adalah baris 3 yang lama dikurangin 2 kalinya baris 1. Nah, 2 kali dari mana? Karena ini adalah 2 dan ini adalah 1, jadi 2 kalinya. Dan baris 4 yang lama adalah, baris 4 yang baru adalah baris 4 yang lama dikurangin 4 kalinya baris 1. Ya. Nah, hasilnya itu adalah baris pertamanya sama, ya, 1, 3, 1, 3, 14, baris keduanya ini 0, otomatis 0. Nah, 2 kurang 3 itu min 1. Min 1 dikurangin 1 itu min 2. Min 2 dikurangin min 3 itu min 5. 3 dikurangin 14 itu adalah min 11. Nah, baris ketiga adalah 0. Baris ketiga yang baru. 1 dikurangin 2 kalinya. Min 1 dikurangin 2 kalinya nih, ya, min 3. Min 1 dikurangin 2 kalinya. Min 1 kurang min 6, min 7. 9 dikurangin 28, ya, 9 dikurangin 8 yaitu adalah min 19, dan terakhir ini 0 udah otomatis. Nah, min 2 dikurangin 4 kalinya nih, berarti min 2 dikurangin 12, min 14, min 3 dikurangin 4, min 7, kemudian 1 dikurangin 12, min 11, dan 20 dikurangin 4 kalinya, ya, 20 dikurangin 52, berarti min 32. Nah, dari sini semoga cukup jelas. Nah, sekarang kita akan membuat yang ini sekarang menjadi 0 nih, ya. Berarti B3 yang baru adalah B3 yang lama dikurangin 5 kalinya B2. Ya, kita akan membuat ini 0 tapi dengan menggunakan si ini. Ya. B4 yang baru adalah B4 dikurangin 14 kalinya B2, ya. Nah, saya akan langsung tulis hasilnya, ya. Nah, ini adalah hasilnya. Dan yang terakhir, kita ingin membuat si ini yang 0 dengan menggunakan si ini. Jadi ini 0 dengan menggunakan si ini, bikin ini 0 dengan menggunakan ini, dan yang terakhir bikin 210 dengan menggunakan 7. Jadi B4 adalah B4 yang lama dikurangin 21 per 7 atau 3, ya. B3. Nah, dan hasilnya akan saya tulis langsung. Nah, ini adalah hasilnya. Kita punya matriks segitiga atas sekarang, dan kita bisa terapkan algoritma substitusi mundur untuk mencari X4, X3, X2, dan X1. Ya. X4 dengan mudah dapat kita dapat nilai 2. X3 itu adalah 36 dikurangin 18 kali 2 per 7. Ya.
kebetulan 0 nilainya. X2 itu adalah min 11 dikurangin ya. Min 2 dikalikan 0, min 5 dikalikan 2 ya. Nah, dibagi min 1. Nah, hasilnya adalah ini tuh 0, ini min 10, jadi tambah 10, jadi min 1, min 1 ya. Dan X1 adalah 14 dikurangin 3 dikalikan 1, ditambah 1 dikalikan 0, 3 dikalikan 2 ya. Dibagi 1. Nah, hasilnya ini adalah ini 3, ini 6, 3 tambah 6, 9, jadi 14 kurang 9 itu 5. Ya, semoga menjawab ilustrasi yang saya sudah buat ini. Nah, jadi pada prinsipnya kita punya suatu soal, kita punya suatu masalah, kita cari dulu nih matriks augmented-nya, kemudian kita terapkan algoritma eliminasi Gauss, kita dapatkan matriks augmented yang baru, tapi sekarang si A aksennya itu adalah matriks segitiga atas, dan B aksennya itu adalah B aksen yang baru. Ya, nah kemudian kita terapkan algoritma substitusi mundur dan kita dapatkan solusinya. Jadi strategi penyelesaian masalah untuk SPL numerik itu adalah ini, algoritma eliminasi Gauss dan kemudian algoritma substitusi mundur. Nah, kita akan melakukan perhitungan sedikit bagaimana melakukan algoritma eliminasi Gauss ya. Nah, untuk melakukan algoritma eliminasi Gauss tuh kita harus melakukan looping setidaknya n kali ini ya. Kita harus membuat yang ini menjadi 0, ini kolom 1 ya. Kolom 1 tapi mulai dari baris 2 sampai baris ke n. Kemudian yang ini dan sampai yang terakhir di sini. Berarti ada n-1 looping ya. Ini harusnya n-1 nih ya. Kita akan melakukan n-1 looping karena kita akan membuat yang sel lingkaran ini menjadi 0, 0 dan ini 0 ya. Nah, kemudian ketika kita melakukan kolom 1, kita itu yang bikin kita 0 tuh, yang harus kita buat 0 tuh ada n-1 nih, ada ini, ada A31, ada dan seterusnya sampai AN1 nih. Jadi total ketika kita melakukan kolom 1 ada tambahan n-1 looping lagi nih. Gitu. Tapi ketika kita melakukan kolom 2 cuman ada n-2 looping gitu ya. Ya, semoga cukup jelas. Dan terakhir nih, ketika kita membuat baris 2 ini menjadi 0 nih, baris 2 0, yang kita bikin 0 tuh emang ini, tapi selanjutnya pun kita harus jalankan nih. Jadi A21 dikurangin berapa kali A11, A22 dikurangin berapa kali A12, A2N dikurangin berapa kali A1N. Maka jadi ada looping ketiga nih. Jadi total ada 3 buah looping bersarang. Dan pengetahuan ini akan kita terapkan ketika kita ingin membuat program MATLAB-nya. Nah, berikut adalah aplikasi algoritma eliminasi Gauss di MATLAB-nya. Nah, jadi saya buat sebuah fungsi yang saya namakan ini Gauss Elimination. Inputnya ada 2, vektor A, matriks A dan vektor B. Nah, outputnya juga ada 2 ya, matriks A1 dan B1. Nah, A1 ini adalah yang kita harapkan sudah menjadi sudah menjadi matriks segitiga atas. Nah, langkah pertamanya kita cari tahu dulu ukuran dari matriks A, kemudian kita bikin matriks 0 dengan ukuran tersebut dan kita bikin vektor 0 untuk B1 ya. Kita bikin tempatnya dulu. Nah, kemudian saya masuk dalam loop yang pertama ya. Loop yang pertama itu adalah untuk kolomnya ya. Yang saya akan bikin 0 kan adalah mulai dari kolom 1 sampai kolom n-1 ya. Nah, kemudian saya masuk ke loop yang kedua. Untuk kolom 1 ada n-1 baris, yaitu baris kedua, baris ketiga sampai baris ke n. Oleh karena itu saya ini mulai dari baris kedua. Nah, tapi duanya itu tergantung dari si k-nya kan. Ya. Jadi mulai dari k plus 1 sampai baris ke n. Nah, kemudian saya definisikan sebuah skalar yaitu P yang merupakan ini A, K, I dibagi A, K, K. Yang ini yang akan menjadi pengali ya. P itu dari pengali ini nih. B2 aksen dikurangin B1 dikurangin P dikalikan B2. Nah, ini. Nah, jadi kalau 21 berarti P-nya itu setengahnya ya, setengah dari ini. Nah, inilah itunya arti dari P ini. Nah, kemudian saya akan masuk ke dalam loop yang terakhir. Nah, dimulai dari K plus 1 ya. Ya, jadi ketika K-nya 1, ini kan mulai dari kolom 2 dan sampai kolom ke N. Kalau K-nya 2, kita mulai dari kolom 3 ya. Kolom ke N.
Nah, kita langsung tulis baris ke I, ya, itu tuh baris ke yang baru adalah baris ke I yang lama, dikurangin P kalinya baris ke K, J, ya. K-nya dalam hal ini masih 1 nih. Nah, ini kita lakukan looping. Nah, setelah itu kita paksa yang langsung yang di bawahnya itu 0 nih, yaitu adalah A, I, K ya. Jadi kalau K-nya 1, I-nya kan berarti 2, berarti A 2,1-nya itu langsung 0 nih. Ya. Dan kita paksa juga B-nya ya. Jangan lupa vektor B-nya jangan ditinggalkan. B ke I itu sama dengan B ke I yang lama dikurangin P kalinya B ke K. Ya. Nah, ini kita lakukan looping. Nah, ini kita lakukan looping juga nih. Dan hasilnya, step ketiganya adalah A1 kita define A, kemudian B1 itu adalah B. Ya, sudah berubah semuanya. Nah, ini adalah algoritma eliminasi Gauss yang diterapkan pada MATLAB. Semoga cukup jelas.